Selamat pagi semua jemaat-jemaat Tuhan dikasihi. Apa kabar hari ini? Saya percaya bersama Yesus kita dahsyat, luar biasa, dan yes. Salam damai dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Dimanapun kita berada pada pagi hari ini, yang ada di Singapura, yang ada di Sabah, Sarawak, maupun yang ada di sekitar Johor Bahru ini, yang bersama-sama untuk beribadah di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama persiapkan hati kita untuk menikmati berkat Tuhan, menaikkan puji-pujian syukur dan puji-pujian kita kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan senang dengan puji-pujian yang kita naikkan di hadirat-Nya. Dan terlebih mendengar sabda firman Tuhan yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati kita dan kita tunduk dan berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih karena Engkau sudah memimpin, memelihara kami dalam kehidupan kami secara pribadi. Kasih anugerah dan pemeliharaan-Mu sangat sempurna dalam seluruh kehidupan kami, komunitas kami, keluarga kami, saudara-saudara kami seiman. Kami percaya bahwa adanya kami pagi hari ini, kami tahu bahwa pekerjaan tangan-Mu, karya-Mu yang berkuasa di dalam kehidupan kami, sehingga kami melalui hidup kami dengan penuh dengan sukacita, penuh dengan damai oleh karena Roh Kudus yang berserta dalam kehidupan kami. Hari ini Bapa, kami dapat bersama-sama sekali lagi menikmati ibadah, menaikkan syukur dan pujian kami sebagai pernyataan kasih dan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan karena kebaikan-Mu yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Kami persiapkan seluruh pribadi kami untuk menaikkan puji-pujian kami dan mendengar sabda firman Tuhan yang ada dan kami pelajari pada pagi hari ini. Dimanapun kami berada, seluruh jemaat-Mu, saudara-saudara seiman kami pagi hari ini, urapi kami seluruhnya, berkati kami seluruhnya, khususnya hamba-hamba Tuhan yang mengambil bahagian di dalam pelayanan mimbar pada pagi hari ini, baik tim pujian penyembahan, pemusik, dan hamba-Mu yang sharing dari firman Tuhan, dan semua kami yang beribadah yang mengikuti pada pagi hari ini. Berkat penyertaan daripada Kristus menuntun dan mempersiapkan hidup kami secara pribadi. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami siap untuk memuji menyembah-Mu dan mendengar sabda firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan sama-sama, amin, haleluya. Pada pagi ini saya senang untuk membawa kita menari memuji untuk Tuhan. Oh si kau ginawaku, ku maari ya Tuhan, ngawi ko siyananmu ku maadai, o soro ku kasari, royohan ku ngaranmu, amen, santos sa ginawaku, iyan ang ihoni ang patah. Itikau posisiku, Yesus menolong, Yesus menolong katakan, Yesus menolong posisi, Yesus mengasih lawi turun dan sana, itis sombong meruna, royo-royoku marah Tuhan, soro-soroku ikosianan. Yesus matari kapatayon minama sikodaan.
Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Inilah penyembahan kami pada pagi ini. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Yeah.
Salam, salam damai dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar saudara? Kita percaya di dalam Yesus kita pasti sehat-sehat, senantiasa teguh dan kuat, dan luar biasa karena pekerjaan dan campur tangan Tuhan. Dimanapun kita berada pada pagi hari ini, kita sangat bersyukur karena kebaikan dan kasih Tuhan yang senantiasa memimpin dan memelihara kehidupan kita. Selama 7 hari ini kita melalui dengan penuh dengan kemurahan Tuhan, penuh dengan pertolongan Tuhan. Dan kita ada pagi ini sebagaimana kita ada. Itu semua karena rahmat Tuhan yang sangat besar di dalam setiap kehidupan kita. Di kesempatan pagi ini kita mau belajar firman Tuhan. Dan sebelum kita meneruskan pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita tunduk dan berdoa. Segala pujian syukur hormat kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa karena Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami. Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah memberi kemenangan kepada kami untuk melalui selama 7 hari ini. Dan kami melalui kemenangan demi kemenangan. Dan kami tahu bukan kuat dan mampunya kami, tapi kami tahu itu semua karena rahmat-Mu, anugerah-Mu yang sangat besar yang bekerja dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Pagi ini Bapa, kami sekali lagi dapat bersama-sama belajar dari firman Tuhan yang kami akan pelajari pagi hari ini. Tuhan, kami percaya bahwa saat kami belajar dari firman-Mu, Engkau ada untuk menolong kami mengerti dan memahami apa yang Engkau sampaikan pagi hari ini melalui firman Tuhan. Roh Kudus-Mu menolong kami mengerti dan memahami akan setiap kebenaran-kebenaran yang kami akan ungkapkan dan kami akan pelajari di dalam teks firman Tuhan yang kami akan pelajari pada pagi hari ini. Bapa di surga, buka hati dan pikiran dan khususnya pendengaran setiap di antara kami pagi hari ini, supaya firman-Mu mendapat tempat di dalam hati kami, di dalam hidup kami, dan kami memperoleh berbanyak-banyak dari firman Allah yang kami pelajari pada pagi hari ini. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pagi ini kami siap belajar firman-Mu di dalam dan di atas nama Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Mari kita katakan sama-sama, amin. Hari ini kita belajar firman Tuhan di dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai ayat yang ke-24 saja. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang tangannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, teks pembacaan kita pada pagi hari ini menyatakan tentang dorongan Daud bagi semua orang percaya umatnya supaya senantiasa memiliki kesabaran dan keyakinan penuh kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Dalam hal ini Daud menyatakan bahwa pemeliharaan Allah bagi anak-anaknya adalah pasti dan sentiasa ada. Ada 2 hal yang Daud nyatakan di dalam teks firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama, Daud menyatakan bahwa orang percaya yang berkenan kepada Allah dipimpin dan dijaga oleh Tuhan. Maksudnya Allah tidak membiarkan setiap orang percaya berjalan dengan sendirinya, tetapi Allah memimpin dan Allah menjaga kehidupan orang percaya, umat kepunyaannya. Yang kedua yang Daud nyatakan adalah tangan Tuhan menolong orang yang percaya untuk bangkit dari kelemahan iman. Saat kita menyimpang dari ketetapan dan perintahnya, Dia ada untuk membangkitkan, menguatkan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Saya mengambil satu tema, yaitu menikmati kasih dan pemeliharaan Tuhan. Ada 2 perkara yang kita pelajari pada pagi hari ini tentang kasih dan pemeliharaan Tuhan. Yang pertama, Tuhan menuntun perjalanan hidup orang percaya. Ayat 23 mengatakan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Artinya saudara, Allah menetapkan langkah-langkah hidup orang percaya yang berkenan kepadanya. Bagaimana kita mengalami hidup dalam perkenan Tuhan? Atau bagaimana kita dapat berkenan di mata Tuhan? Hidup berkenan di mata Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, hal ini harus kita mengerti bahwa hidup kita berkenan kepada Tuhan itu karena Kristus. Maksudnya oleh karena Kristus kita mengalami perkenan Tuhan. Oleh karena kebaikan Kristus kita mengalami hidup berkenan di mata Tuhan. Itu bukan kebaikan kita. Kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, ataupun kita diperkenankan Tuhan bukan karena kebaikan kita dan bukan karena memang kita layak untuk menerima perkenannya. Tidak, tetapi itu semua karena Kristus.
Hanya dalam Kristus hidup kita menjadi berkenan di mata Tuhan. Di dalam Matius 3 ayat 17 menyatakan bahwa lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sampai hari ini saudara, Allah terus menuntun perjalanan hidup orang-orang percaya. Allah tidak pernah membiarkan orang percaya berjalan dengan sendirinya. Dia tetap berserta kita. Dia tetap menuntun kehidupan saya dan saudara-saudara secara khusus. Memang dia Allah Immanuel yang senantiasa berserta kepada umatnya. Dan kehidupan kita hari ini, kita tetap ada, tetap kuat, dan tetap hidup berkenan kepada Dia karena Kristus. Nah, saat kita lemah, ada Roh Kudus sebagai penolong, ada Roh Kudus sebagai penghibur, dan ada Alkitab yang memberi hikmat dan menuntun kita, menuntun iman kita kepada Tuhan. Sehingga kita tidak pernah melupakan Dia dalam situasi yang kita alami dalam hidup kita. Hari ini, hari esok, dan sampai selama-lamanya. 2 Timotius 3 ayat 15 berkata, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, saat kita lemah, ingatlah bahwa ada Roh Kudus yang menolong kita. Saat kita memerlukan hikmat daripada Tuhan, ada Alkitab, ada firman Tuhan yang memberi hikmat kepada kita dan menuntun kita kepada iman di dalam Tuhan, di dalam Kristus Tuhan. Perkara kedua yang kita pelajari tentang kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam teks pembacaan kita pada pagi hari ini, yaitu Tuhan menjaga orang percaya agar tetap terpelihara hidupnya sekalipun mengalami kegagalan hidup. Saya ulang sekali lagi. Tuhan menjaga orang percaya agar tetap terpelihara sekalipun mengalami kegagalan hidup atau kelemahan iman. Ketika kita mengalami kelemahan iman, ketika kita mengalami kejatuhan rohani, ingatlah bahwa Tuhan sentiasa ada untuk memelihara dan menjaga kehidupan kita saat kita mengalami kelemahan atau kegagalan iman di dalam hidup kita sebagai anak-anaknya. Saat kita gagal, saat kita lemah secara iman dan menyimpang dari ketetapan perintahnya, Allah tidak membuang kita di hadapannya. Sebaliknya, Dia memberikan kesempatan demi kesempatan dalam hidup kita untuk kembali kepadanya, berserah penuh kepadanya, untuk dibaharui sekali lagi sebagai umatnya, sebagai orang percaya yang beriman kepada Dia. Ayat 24 berkata, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang tangannya. Ingat saudara, ada tangan Tuhan yang ajaib, yang mampu menopang kita, agar dapat bangkit kembali dari kesalahan kita. Kita sendiri tidak kuat saudara, ingat. Kita tidak kuat tanpa Tuhan. Kita tidak mampu untuk bangkit dan berubah. Dan kita perlu Tuhan untuk mengalami perubahan. Kita perlu Tuhan untuk merangkul kita dengan kasih anugerahnya, sehingga kita mengalami pemulihan di dalam Dia, sehingga kita mengalami hidup yang dibaharui sekali lagi di dalam Kristus Tuhan. Saat kita jatuh, Tuhan berkata, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Wahyu 2 ayat yang kelima. Artinya saudara, Tuhan ada bagi kita sentiasa sebagai sumber kekuatan, kehidupan, dan keselamatan kekal. Allah tetap menjaga kita. Allah tetap menjaga umatnya agar menemukan padang rumput yang hijau, sehingga kita mengalami kesegaran secara rohani di tengah-tengah dunia ini, pada hari ini, hari esok, dan sampai seterusnya. Karena Dia gembala kita, gembala agung yang menuntun dan memelihara kehidupan saya dan saudara-saudara secara khusus. Oleh itu saudara, hari ini, sudahkah kita benar-benar mengandalkan Tuhan sebagai gembala agung bagi seluruh kehidupan kita ini? Jika belum, jawabannya sangat sederhana. Mari kita sama-sama berserah penuh kepada Dia. Kembalilah kepada Tuhan. Serahkan seluruh hidupmu kepadanya. Karena hanya Dia yang mampu dan sanggup mengubahkan, memulihkan, bahkan membaharui kehidupan saya dan saudara-saudara, supaya menjadi hidup berkenan dan diperkenankan olehnya. Dengarlah suaranya memanggil kita saudara, senantiasa menuntun dan membawa kita ke dalam hidupnya
yang penuh damai. Dia ada senantiasa untuk memimpin dan memelihara kehidupan saya dan saudara-saudara secara khusus. Ingatlah saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, bahwa setiap hari dalam hidup kita, mari kita menikmati kasih dan pemeliharaan Tuhan yang nyata dan sempurna dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan menuntun perjalanan hidup anak-anaknya. Tuhan menuntun perjalanan hidup orang percaya, yaitu umat kepunyaannya. Dan yang kedua, Tuhan menjaga orang percaya, umatnya, agar tetap terpelihara hidupnya, sekalipun mengalami kegagalan atau kelemahan iman. Dia ada untuk menjadi sumber penopang, sumber pengharapan, dan peneguhan di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara secara khusus. Dimanapun saudara berada, andalkan Tuhan, serahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan, dan berjalanlah di dalam perkenan Tuhan dalam hidup kita setiap hari, sehingga kita menemukan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dari kehidupan kita, sehingga dia meneguhkan, menguatkan, dan menyegarkan kehidupan kita sebagai umat kepunyaannya, sebagai orang percaya. Aplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita, dan Tuhan menguatkan, menyegarkan kehidupan saya dan saudara-saudara, karena Roh Kudus senantiasa ada, menolong, menopang, dan menghibur hidup kita senantiasa sebagai orang percaya, umat kepunyaannya. Mari kita tunduk dan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sekali lagi firman-Mu pagi hari ini menolong kami untuk mengerti, agar kami menikmati kasih dan pemeliharaan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kami. Kami tahu Bapa di surga, bahwa Engkau menuntun hidup kami. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau senantiasa ada untuk menjadi sumber kekuatan bagi jiwa kami. Dan kami tahu bahwa saat kami lemah, saat kami jatuh, Engkau tidak membuang kami di hadapan-Mu, tapi Engkau menopang kami, menjaga kami, membangkitkan kami sekali lagi dengan kuasa tangan-Mu, sehingga kami berubah dan kembali lagi kepada Engkau, menjadi umat yang diperkenankan oleh Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sangat mengasihi hidup kami. Engkau menjaga kami, memelihara kami, karena kami adalah domba-domba yang digembalakan oleh Engkau sendiri secara langsung. Dan kami mengucap syukur sebab Engkau melindung, menjaga, dan memelihara kami sampai hari ini. Kami tetap hidup di dalam Engkau dan mengalami kasih anugerah-Mu yang sangat besar. Bapa di surga, dimanapun jemaat-jemaat-Mu berada pada pagi hari ini, sebagai domba-domba Allah, sebagai umat kepunyaan Allah, kami percaya Engkau menopang kami. Kami percaya Engkau menguatkan kami dan melindungi, menjagai kami, berserta dalam hidup kami senantiasa, sehingga kami teguh berdiri, tidak mudah goyah dalam setiap tantangan hidup yang kami alami dalam hidup iman kami, karena Engkau menjadi sumber andalan kekuatan dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Dalam ibadah kami pada pagi hari ini Bapa di surga, berkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan dan menyerahkan persepuluhan. Berkatilah pekerjaan usaha dan kehidupan keluarga mereka, ekonomi dan keuangan mereka mengalami pertumbuhan oleh karena berkat dan penyertaan Allah yang senantiasa ada untuk kehidupan kami sebagai orang percaya. Berkati gereja-Mu, komunitas kami SIB Johor Bahru, supaya tetap bertumbuh dan memperluaskan lagi kerajaan Allah di tengah-tengah komunitas kami, kehidupan kami, dan di sekitar kami yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber peneguhan bagi hidup kami, sehingga kami mampu melakukan segala sesuatu yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkat dari firman yang kami pelajari pada pagi hari ini, kami sambut dengan ucapan syukur. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Mari kita katakan sama-sama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.